Terus si Yoichinya bilang, Gekouin, waktu nanti kita akhirnya bisa ngebunuh si Lakus bangsat ini tadi, pastikan kita nggak akan ngebunuh dia dengan cepat, dengan bersih. Cruel Tempest sama Fairy ini diekspos di bawah sinar matahari dan langsung terbakar, sekujur tubuh terbakar, bener-bener terbakar. Nah yang bocah kecil ini tadi itu namanya Ashura Tempest. Dia ini kakaknya Cruel Tempest. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat datang kembali Sound Speak. Jadi kali ini kita lanjutkan kembali. Ini sudah sempat terhenti selama 2 atau 3 mingguan kemarin ya, karena ada beragam kendala. Kali ini akan aku lanjutkan kembali pembahasan manga Owari no Seraph. Waktu itu terakhir aku bilang jangan kaget kalau misal chapternya itu ada chapter 49 lagi di judulnya, karena memang waktu itu aku sudah bilang ada bagian di chapter 49 itu yang gak aku ceritakan dulu, yang aku tahan dulu dan baru aku masukkan di part yang sekarang. Dan ceritanya adalah tentang nasibnya Cruel Tempest. Jadi langsung kita mulai aja ya, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Jadi kali ini aku akan cover dari 49 sampai 51 chapternya. Kita mulai dari chapter 49, dimana ini ceritanya si Cruel Tempest ini ditahan di mansion atau kayak rumahnya si Fairy Batory di Osaka. Nah dia ini barusan bangun, baru tersadar, dan dia karena namanya vampir berhari-hari gitu mungkin dia nggak minum darah, maka jelas dia pasti kehausan. Nah ketika si Ratu Loli ini kelihatan lagi kesusahan sekali ini, tiba-tiba masuk seorang pria, seorang om-om, terus bilang, wah kasihan sekali ini Mbak cantik Cruel Tempest ini ya, dulu penguasa Jepang sekarang tertawan seperti ini gitu. Terus Cruel Tempestnya tuh bingung gitu kan, kamu tuh siapa gitu. Terus si om-omnya ini tadi tuh bilang, oh kamu udah lupa ya, kalau kamu inget 1000 tahun yang lalu, ini di 1000 tahun yang lalu ini ada orang pakai jubah hitam, dia ini adalah progenitor pertama. Bisa kita bilang ya dia ini adalah bapaknya semua vampir di Owari no Seraph. Nah di sebelahnya ada 2 orang pakai jubah putih, yang satu itu Urgeras, yang satu ya si om-om ini tadi. Nah kalau kalian perhatiin di sebelahnya itu ada seorang bocah kecil gitu ya, tampilannya sih kayak cewek tapi itu cowok. Itu adalah anaknya progenitor pertama juga. Jadi semuanya ini, mereka semua yang dalam satu panel manga ini anaknya progenitor pertama ya, dapat darahnya progenitor pertama secara langsung. Nah yang bocah kecil ini tadi itu namanya Ashura Tempest. Dia ini kakaknya Cruel Tempest. Nah akhirnya baru Cruel Tempest akhirnya sadar, oh kamu itu si ini ya, si progenitor kedua yang dulu itu selalu di sisinya progenitor pertama itu ya. Terus si om-om ini bilang, ya itu aku. Jadi namaku ini Saito. Aku mengubah namaku sesuai dengan kayak nama-nama orang di Jepang. Terus si Cruel Tempest itu kan marah gitu ya. Apa kamu ini orang yang nyuruh Fairy Batory supaya ngalahin aku, supaya nyerang aku, menawan aku? Apakah semuanya ini rencana kamu? Karena kalau kalian ingat, si Fairy ini adalah anaknya si Saito ini tadi. Nah si Saito ini jawabnya agak selengean gitu ya, agak bercanda-bercanda. Dia ngubah topik gitu, kayak dia bilang, enggak lah, aku tuh nggak punya hubungan apa-apa lagi sama Fairy gitu loh. Si Cruel Tempestnya makin marah gitu kan, jangan ngubah topik, jangan ngubah arah pembicaraan kita. Kamu itu ngapain ada di sini? Kamu punya rencana apa? Kamu punya hubungan apa dengan Fairy Batory? Terus si Saito-nya bilang, aku bener-bener serius, aku memang nggak punya hubungan apa-apa lagi sama Fairy, karena dia itu anak yang nggak becus, dia itu nggak guna gitu loh. Sehingga aku ya ninggalin dia, aku nelantarin dia. Ya hubungannya ini tadi tuh kayak kita semua dengan ayah kita, dengan si progenitor pertama, yang mana dia ini itu meninggalkan kita semua dan cuman menganak emaskan kakaknya si Cruel Tempest ini tadi, si Ashura Tempest. Kita kembali ke masa lalu di mana si Ashura Tempest ini diajak sama progenitor pertama buat berubah menjadi iblis. Jadi stage-nya itu manusia berubah jadi vampir, vampir berubah jadi iblis. Nah si Cruel Tempest-nya ini kan nggak mau gitu, nggak mau ditinggal sama kakaknya gitu kan. Maka dia ngerengek-ngerengek, dia nangis, jangan tinggalin aku kakak gitu kan. Tapi si Ashura Tempest-nya ini ya ngikutin si ayahnya ini tadi, si progenitor pertama. Akhirnya si progenitor pertamanya ini mengubah si Ashura Tempest ini tadi itu supaya bisa menjadi iblis. Kamu nanti akan hidup kembali, akan terinkarnasi di negeri matahari terbit, yang mana Jepang. Maka mari kita coba cari nama yang sesuai dengan nama orang-orang di Jepang. Aku akan memberi kamu nama Ashura Maru. Buat kalian yang mungkin agak lupa, Ashura Maru itu adalah nama iblisnya Yuichiro. Udah kan pembicaraan selesai, terus tiba-tiba si Saito ini tadi itu kayak ngerasa ada yang mendekat.
yang aku ceritakan di part kemarin itu, Earthgeras sama Leskar sama semua vampir-vampir itu datang ke Osaka, datang ke Jepang. Si Saito itu merasakan itu. Ini banyak armada yang datang nih gitu. Terus dia mikir, bukan aku yang ngeplan ini, bukan aku yang merencanakan. Cruel Tempest juga kelihatannya juga bukan orang di balik semua ini. Terus siapa ya yang memanggil para bangsawan-bangsawan vampir ini ke Jepang? Apa mungkin anakku yang kurang ajar itu, si Ferit? Nah setelah itu karena banyak yang mendekat gitu ya vampirnya, si Saito-nya ini mau cabut. Tapi sebelum cabut, dia ngelihat lehernya si Cruel Tempest ini tadi itu ada darah, ada goresan yang nggak bisa nutup. Kan kalian ngerti ya kalau kalian ngikutin Oren Seraph kan vampir itu bisa regenerasi kan. Tapi kali ini tuh ada darahnya yang bener-bener nggak nutup gitu, bener-bener masih kebuka, masih nganga gitu. Sehingga sama si Saito ini tadi disembuhin lah, dijilat. Jadi mungkin kalau kalian bertanya-tanya gimana rasanya jilat loli, mungkin kalian bisa tanya ke si Saito ini tadi ya. Jadi setelah itu disembuhin lah ini tadi dengan dijilat itu. Terus ketika si Saito-nya mau kabur, kita pindah dulu ke pelabuhan Osaka. Jadi di pelabuhan Osaka, apa yang kita tinggalkan dari part terakhir kemarin ya, ketika Yuichiro dan kawan-kawan termasuk Ferit Bathory sama Crowley Usford itu dikepung sama para vampir yang dipimpin sama Earthgeras sama Leskar. Jadi si Feritnya ini nyambut gitu kan, karena kan namanya juga atasannya dia gitu kan, disambut dulu. Tapi si Leskarnya ini udah emosi, nggak pakai babi bu, langsung ngedeketin si Ferit. Ferit yang segitu kuatnya itu, segitu OP-nya, dadanya itu dipegang, dicabut jantungnya langsung. Bener-bener jantungnya itu di tangannya gitu tadi, terus dibuat kayak mainan gitu sambil diinterogasi. Si Leskarnya bilang, kamu kok bisa? Sambil megang jantungnya nih, kamu kok bisa sih ngalahin si Cruel Tempest? Cruel Tempest kan progenitor ketiga, kamu kan cuma progenitor ketujuh. Nah si Earthgerasnya bilang, Leskar jangan dibuat mainan, taruh aja jantungnya, kembaliin aja jantung. Terus dipasang kembali, udah kayak baut gitu ya, dipasang kembali gampang gitu jantungnya. Terus karena jantungnya udah kembali tapi si Feritnya ini kelelahan gitu ya tanpa jantung, maka dia langsung menerkam minum darahnya si Kimizuki, karena Kimizuki yang paling deket sama dia. Nah setelah si Feritnya ini pulih, terus tiba-tiba si Earthgeras sama Leskarnya ini tadi itu kayak mencium bau darah, yang mana darahnya itu tadi itu ya lukanya si Cruel Tempest itu tadi yang barusan disembuhin sama si Saito. Nah karena ada bau darah itu tadi dan si Earthgerasnya itu merasa kayak ada seseorang nih di nun jauh di sana, itu ada orang, maka langsung Leskar, ayo ikut aku, kita serbu ke sana. Nah di situ diperlihatkan kalau si Feritnya itu nyengir sedikit, dia senyum, yang mana semua ini adalah rencananya si Ferit. Jadi emang si Cruel Tempest sengaja dibuka darahnya, terus para vampir-vampir bangsawan ini diundang, didatangin ke Jepang, semuanya itu plannya si Ferit sebenarnya. Nah setelah si Earthgeras sama Leskar ini cabut, nyerbu ke mansionnya si Ferit ini tadi, tempat dimana bau darahnya itu berasal gitu kan, ketemuanlah si Earthgeras ini dengan saudaranya, yaitu si Saito ini tadi. Jadi mereka berdua ini ada di level progenitor kedua, karena si Saito ini mantan progenitor kedua, Earthgerasnya adalah progenitor kedua yang sekarang. Terus si Earthgerasnya bilang, oh ternyata kamu Rigger, aku nggak ngerti gimana cara bacanya ya, R-I-G-R, Rigger Stanford. Jadi nama aslinya si Saito, nama vampirnya si Saito ini Rigger Stanford ini tadi. Si Earthgerasnya langsung ngambil pedangnya, nyabut pedangnya, nggak pakai babi bu, langsung si Saito-nya diserang sampai lengannya si Saito itu tangannya putus, ditebas. Tapi tiba-tiba dari tangannya yang ditebas ini tadi muncul rantai yang tajam-tajam gitu, tiba-tiba keluar langsung nyerang si Earthgerasnya ini tadi. Si Earthgerasnya kan heran gitu, ini apa gitu kan, kenapa kok tangannya ditebas malah keluar rantai gitu kan. Terus Saito-nya bilang, ya ini adalah kutukan yang aku kembangkan dengan manusia. Terus supaya Saito-nya ini bisa kabur, dia ngerantai si Cruel Tempest itu, terus ditarik dari tembok itu, dilempar ke arahnya Earthgeras. Nah ketika si Saito-nya mau kabur lewat pintu, Leskar muncul dari belakang. Dalam seketika, Leskar yang tadi nyabut jantungnya Ferit Bathory itu dibelah jadi dua sama si Saito ini tadi. Akhirnya si Saito-nya bisa kabur, dan si Leskarnya meskipun terbelah jadi dua, namanya vampir, beregenerasi lah. Nah ketika si Saito-nya keluar dari rumahnya Ferit ini tadi, ada Feritnya di depan, Feritnya nungguin gitu kan. Terus, halo papa, lama nggak ketemu gitu kan. Nah si Saito-nya ini ya udah kayak sedikit jengkel gitu ya, dia udah ngerti kalau semuanya ini pasti bagian dari rencananya si Ferit ini tadi. Terus Feritnya ya makin mancing gitu kan, kamu nggak mau bunuh aku, mau ada kesempatan sekarang loh ketemu sama aku setelah sekian lama ribuan tahun nggak ketemu, sekarang bisa ngebunuh aku loh. Tapi si Saito-nya nggak terjebak dengan si Ferit ini tadi, maka si Saito-nya cuma ngelus kepalanya si Ferit terus bilang, hari ini akan aku maafkan, tapi kalau lain kali kamu berani aneh-aneh lagi, macam-macam lagi, nggak akan segan-segan aku bunuh. Terus si Feritnya ini agak shock gitu kelihatannya ya. Terus si Crowley-nya dari belakang nongol gitu kan, terus bilang, jadi itu ya, itu orang yang darahnya
aku minum dulu. Kalau kalian ingat di part sebelumnya kan aku bilang si Crowley itu minum darahnya si Saito. Terus si Feritnya bilang, iya itu orang itu papa kita. Terus si Feritnya bercanda, kamu nggak mau nyapa tadi, coba bilang halo lah gitu lah, coba disapa ayah kamu. Terus si Crowley-nya tuh bilang, enggak lah, nggak mungkin gitu ya, menyapa bahkan sampai ngebunuh dia tuh nggak mungkin lah, dia tuh terlalu tinggi levelnya, terlalu kuat gitu, terlalu OP, kita nggak mungkin bisa ngalahin. Terus si Feritnya bilang, ya bisa aja, kita coba latihan aja dulu, kita akan coba bertahap. Jadi ini Crowley sama Ferit ini punya rencana untuk ngebantai satu demi satu, mulai dari progenitor kelima, terus kita bunuh progenitor ketiga, terus akhirnya kita bisa ngebunuh progenitor kedua. Maka kalau kita bisa ngalahin progenitor kedua, si Earth-Geras, maka kita bisa ngalahin si Saito ini tadi, ayah kita. Terus si Feritnya bilang, tenang aja, kita nggak akan sendirian, kita akan minta tolong, kita minta bantuan sama para manusia. Terus kita pindah ke Yuichiro dan yang lainnya. Jadi mereka ini lagi ada di base gitu ya, melihat si Kimizuki itu lagi ngos-ngosan karena dia habis disedot darahnya gitu kan, dia kelelahan dan dia rasanya tuh lapar gitu, pengen makan daging katanya. Maka si Yuichiro-nya kan on gitu ya, maka sebentar akan aku carikan daging gitu lah. Terus akhirnya tim Shinoa lainnya ini tadi bilang, Yuichiro kamu jangan berisik, jangan mancing perhatian, karena kita ini lagi dikepung sama vampir gitu loh, gak usah aneh-aneh gitu lah, gak usah kebanyakan tingkah dulu lah gitu. Nah udah Yuichiro-nya diem, terus si Yoichi di sebelahnya itu ngelihat si Mikaela itu ketemuan sama teman-teman vampirnya dia. Jadi ada namanya Rain sama Lacus. Terus si Yoichi-nya itu teringat gitu, dulu vampir yang datangin rumahku dan ngisep darah kakakku sampai dia mati, namanya itu Lacus. Vampir yang bikin kakakku mati ada di depan mataku. Maka dia agak emosi gitu kan, agak kesel gitu, dan dia mulai agak diambil alih sama iblisnya dia, Gekowin. Terus dia ngobrol sendiri dengan si Gekowin ini tadi. Si Gekowinnya ini ngasih sebuah ilusi, sebuah penglihatan ketika si kakaknya ini mati gitu ya, ketika kakaknya terkapar di lantai, darahnya udah disedot habis, vampir yang udah ngebunuh kakak kamu itu udah di depan mata. Kamu kan udah dari lama pengen balas dendam gitu kan, pengen nyari siapa sih vampir yang udah ngebunuh kakak kamu, ini udah di depan mata orang. Terus si Yoichi-nya bilang jangan gitu loh, jangan sekarang, jangan rasuki aku, nggak usah aneh-aneh gitu lah, nggak usah mancing-mancing supaya ngebunuh dia. Terus si Gekowinnya bilang, terus mau kapan lagi gitu loh, ini udah di depan mata, kalau kamu nggak bisa ngebunuh dia, pakai kekuatanku, biar aku mengambil alih tubuh kamu supaya bisa ngalahin si vampir bangsat ini tadi. Tapi si Yoichi-nya bilang, kamu mana bisa ngalahin gitu loh, kekuatan kamu kan maksudnya juga nggak sebanding dengan para vampir ini tadi juga. Terus si Gekowinnya bilang, ya kalau aku nggak bisa ngalahin ya nanti tinggal minta tolong sama teman-teman kamu. Teman kamu itu loh, si Yuichiro itu kan juga sering melibatkan kamu dalam masalah. Maka ya udahlah, supaya fair, supaya sama gitu kan, maka ya aku juga akan minta tolong ke teman-teman kamu, ke Yuichiro ini tadi. Terus Yoichi-nya bilang, oh enggak, jangan gitu kan, ini urusanku pribadi, bukan urusan mereka. Dan Yuichiro tuh bukan orang jahat gitu loh, meskipun oke lah dia melibatkan aku dalam masalahnya dia, tapi dia bukan orang jahat, dia tuh orang baik, nggak kayak aku ini kotor, najis, seorang penjahat. Terus si Gekowinnya bilang, kok kamu bisa bilang kayak gitu kan, karena kita tahu kan Yoichi ini kan lemah lembut gemulai gitu kan. Terus si Yoichi-nya bilang, Gekowin, waktu nanti kita akhirnya bisa ngebunuh si Lacus bangsat ini tadi, pastikan kita nggak akan ngebunuh dia dengan cepat, dengan bersih. Kita akan siksa dia dulu, kita buat dia menderita sampai dia ngerasa menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Nah setelah itu si Yuichiro-nya kan ngeh gitu ya, kan notice gitu, kok Yoichi ini kelihatannya agak aneh gitu. Terus ditanyain, Yoichi kamu nggak apa-apa ta? Si Yoichi-nya terus bilang, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Jadi dia udah tenang gitu dengan pemikiran yang kayak gitu tadi. Nah ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol ini tadi, tiba-tiba Earth-Geras sama Leskar itu balik ngebawa si Krul Tepes sama Ferit Bathory. Terus si Earth-Gerasnya ini nyekek sambil ngangkat si Krul Tepes, terus dia bilang, ini ada dua vampir pengkhianat nih, mereka berdua akan kita beri hukuman disinari cahaya matahari. Jadi mungkin kalau buat kita tuh berjemur di bawah sinar matahari itu menambah vitamin D gitu katanya ya. Kalau buat para vampir ini adalah hukuman, sebuah siksaan. Jadi mereka akan disalib terus diekspos ke sinar matahari selama 10 hari. Nah si Earth-Geras sama Leskarnya itu tadi ketika udah ngeliat eksekusinya ini tadi, terus mereka bilang, kami akan pergi ke Sanguiem, ke markasnya para vampir yang udah diambil alih sama manusia itu. Kita akan membersihkan kekacauan yang udah dilakuin sama dua vampir nggak becus ini tadi. Maka dia menunjuk Kailuk, progenitor kelima yang tadi aku singgung itu, untuk ngawasin eksekusinya ini tadi selama 10 hari. Dan si Earth-Gerasnya bilang, setelah 10 hari kami akan balik. Kalau Ferit Bathory sama Krul Tepes gak memberikan informasi apapun, maka siksaannya akan aku tingkatkan menjadi penyiksaan abadi. Dan ketika sebelum bener-bener eksekusinya itu dimulai gitu ya, siksaannya dimulai, Krul Tepes itu bilang, Ferit kamu punya rencana kan buat meloloskan kita gitu kan. Si Feritnya bilang, nggak ada, nggak punya.
Tapi yang pasti percayalah kita nanti bakal ditolong kok sama teman-temanku, dia bilang kayak gitu. Terus si Cruel Tempestnya bilang, temen siapa? Mana temen kamu? Si Ferretnya langsung nengok ke arah base, yang mana yang dimaksud ya Yuichiro dan semuanya, Yuichiro dan kawan-kawan. Nah seketika itu Yuichiro-nya itu ketika lagi ngobrol-ngobrol, dia tuh tiba-tiba ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Terus dia langsung bicara langsung sama Asura Maru dalam pikirannya dia. Aku kok ngerasain ada perasaan gelisah ya? Tapi itu bukan perasaanku pribadi deh gitu. Mungkin itu perasaan kamu. Kenapa kamu ngerasa gelisah? Si Asura Marunya terus bilang, enggak, aku nggak ngerasa gelisah. Iblis nggak punya perasaan gitu. Iblis nggak ngerasain apa-apa. Udahlah, nggak usah diurusin. Nah setelah itu eksekusi dimulai. Cruel Tempest sama Ferret ini diekspos di bawah sinar matahari dan langsung terbakar, sekujur tubuh terbakar, bener-bener terbakar. Nah Yuichiro ngeliat dua vampir ini disiksa gitu ya, terbakar kayak gitu, dia tuh ngomong sesakit itukah gitu ya, sepanas itukah gitu, sampai dua vampir yang kelihatan OP ini sampai menjerit-jerit gitu kan, sampai meronta-ronta. Terus si Crowley-nya dari belakang bilang, ya jelas sakit gitu, orang segitu panasnya gitu ya, kalau nggak sakit mereka nggak akan sampai teriak-teriak gitu. Terus si Crowley-nya bilang, kamu pengen nyelamatin mereka tak? Pengen ngebantu mereka? Terus Yuichiro-nya bilang, ya, aku pengen ngebantu mereka. Maka Crowley-nya bilang, oke, kalau gitu kita akan ngebantu mereka, menyelamatkan mereka, tapi pertama kita harus menjinakkan iblis kamu, menjinakkan Owari-no-Seraph yang ada dalam tubuh kamu. Caranya, kita akan pergi dulu ke mansion, ke rumahnya si Ferret. Nah, sementara itu, di Shinjuku, tempat di mana si Hiragishinya ini ditahan, dan Guren kan ada di sana juga ya. Teman-temannya dia ini semuanya itu ternyata juga ditahan di sana dan barusan dibebasin semua. Tapi mereka kan ditahan gitu aja kan, mereka nggak dikasih tahu apa-apa. Jadi mereka ya agak marah gitu kan. Guren tuh, maksudnya apa sih? Kita ngapain kok ditahan? Kenapa kok kita di penjara gitu? Maksudnya apa? Gurennya langsung bilang, udah itu penjelasannya nanti aja. Kita nggak punya banyak waktu. Kita sekarang harus segera bergerak. Kita akan bergerak ke Osaka. Dan setelah itu kita lanjutkan di part selanjutnya. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Lisan Speak. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Lisan Speak, karena anime dan manga kita yang suka dan yang kalian suka. So see you guys in the next video. Itterashai minasan.